Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 20 genep ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Inna syirzimatun qalilun. Wa innahum lana laghaizun. Wa inna lajami'un hadirun. Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Wa kunuzin wa maqamin karim. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Fa'atba'uhum musyriqin. Falamma tawra al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun.
ma'iya rabbi sayahdin. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Manggawian itu ayat 52 hiji 2 3. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin inna haula'i lasyirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna lajami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathna bani Israil fa atba'u
فجمعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Wa auhayna dan kami mewahyukan ila Musa kepada Musa an asri berangkatlah di waktu malam Isra, ya Isra itu kan perjalanan malam, bi ibadi bersama hamba-hambaku, innakum sungguh kalian muttabaun akan diikuti, akan dikejar. Jadi maksudnya berangkat malam-malam, hati-hati di waktu orang-orang Mesir sedang tertidur, dan pasti ketika mereka tahu mereka akan mengejar. Maka dari itu cepat-cepat, rencepan, jangan banyak bising, berisik, dan cepat, ya gercep, gerak cepat. Fa'arsala maka mengirim Fir'aun fil madaini ke seluruh penjuru kota. Madain jama dari Madinah. Hasyirin mengumpulkan bala tentaranya, ya, mengumpulkan batalion-batalion yang ada di tiap wilayah. Kemudian ini keesokan harinya Fir'aun berceramah, inna haula'i sesungguhnya mereka ini, menunjuk kepada Nabi Musa dan pengikutnya, lasyirdimatun betul-betul kelompok qalilun yang sedikit, wa innahum dan sungguh mereka lana kepada kita laghaidun benar-benar membuat kita marah. Ghaid wal kadhiminal ghaidha, al ghaidha itu marah. Wa inna dan sesungguhnya kita la jami'un benar-benar sekelompok banyak, sekumpulan banyak, hadirun akan waspada, hati-hati, akan bersiap siaga untuk mengejar mereka.
Ini adalah babak akhir ya dari babak-babak sebelumnya. Biasa ya, dakwah ditolak, senjata bertindak. Lain, cinta ditolak, dukun bertindak. Ketika argumentasi logis tidak bisa diterima, ujung-ujungnya adalah kekerasan. Dan itu dialami oleh semua dai, semua pendakwah, apalagi yang dakwahnya kepada penguasa-penguasa seperti Firaun ini. Konsekuensinya ketika menghadapi penguasa, ujung-ujungnya adalah kekerasan, ditangkap, dipenjara, dihukum, dan itu sebuah konsekuensi perjuangan ya yang harus dijalani. Tapi tentu dalam konteks hari ini kita tidak menjadikan itu sebagai satu-satunya barometer. Jadi patokan dakwah yang benar itu yang dai-nya sampai ditewak, dipenjara, atau Habib Rizik eta mah jeung Yahya Waloni ya. Sedangkan dakwah Persis tidak ada satupun ustadznya yang dipenjara, berarti dakwah Persis tidak greget. Enggak demikian ya. Berarti Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah banyak kan yang tidak dipenjara ya. Mungkin ada faktor-faktor lain ya yang kita boleh berprasangka, tapi sebagaimana Nabi ajarkan, idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu berprasangka jangan diyakinkan ya, takutnya salah prasangka itu, apalagi prasangka yang buruk, suudon, doraka ya. Jadi kita hati-hati saja. Yang jelas jangan dijadikan target bahwa ciri dakwah Persis Muhammadiyah itu benar, ada yang dipenjara, nggak begitu juga ya. Mungkin di zaman dulu, nah di zaman ulama-ulama dipenjara ya, guru-guru kita juga mengalami, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Abdullah, Pak Nasir, Buya Hamka. Nah di zaman itu memang cocok ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin ada faktor-faktor lain ya yang perlu dievaluasi oleh sesama pendai. Tidak otomatis kemudian ini sunnah ini dijadikan dalil untuk itu gitu. Maksud saya tidak pas juga kita justifikasi ya. Wah ini di penjara, wah ini berarti Presiden Jokowi Firaun, jauh teuing gitu. Kalau memang Firaun berarti Persis oge kudu dipenjara ya. Ya kita husnudon, ini ada hal-hal yang kurang harmonis ya, yang perlu dirukunkan, diharmonisasi antara pemerintah dengan antara umaro dengan ulama. Tapi jika itu kemudian terjadi ya, sesudah kita menyampaikan adab sebagaimana mestinya ya, kita tidak dakwah dengan kekerasan, kita dakwah dengan logis, dengan argumentatif ya, dengan bahasa-bahasa yang santun. Masih kene we penguasa teh pengen memenjarakan kita, pengen menghukum kita, nah itu baru Firaun gitu. Jadi tahapan dakwah yang kemarin kita bahas harus dialogis ya, dialog, pendekatannya pendekatan akal, argumentasi, jangan pendekatan kekerasan, itu juga harus ditempuh. Nah kalau itu sudah ditempuh, ternyata pemerintah pengen memenjarakan saja semua dai-dai, nah itu baru boleh kita samakan dengan Firaun. Tapi tentu kembali pada hukum umum, kalau penguasanya bukan kafir ya jangan sampai disetarakan dalam hal kekafirannya, paling dalam hal kekejamannya. Karena dalam sejarah juga tidak semua ulama
di penjara ya. Imam Ahmad bin Hanbal kebetulan beliau mengalami di penjara, disiksa oleh khalifah yang bermadzhab Mu'tazilah. Mu'tazilah teh kalau sekarang liberal ya, sekuler. Tapi Imam Syafi'i tidak ya, bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal di dinasti Abbasiyah dengan Baghdad sebagai ibu kotanya, Imam Syafi'i dijadikan maha gurunya ya. Harun ar-Rasyid muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dijadikan ulama besar, kedudukannya bahkan di atas khalifah ya. Lain ketua MUI deui mun ana meureun dewan pertimbangan presiden ya. Baheula jangan parto dewan pertimbangan agung. Kemudian yang kedua, di sini sudah menjadi sunnah. Kelompok yang benar itu biasanya sedikit ya, tapi sedikit itu mampu menggerakkan yang banyak. Makanya nggak cocok demokrasi untuk Islam ya. Karena di demokrasi mau yang berkualitas, yang tidak berkualitas, dek kiai, dek preman, dek santri, dek penjahat, dek doktor atau nuti lulus SD, sarua dihitung hiji ya. Ini juga kita lihat pada perang Tolut melawan Jalut. Tolut pinter ya, gak mungkin semua Bani Israel siap diajak perang. Harus ada ujian. Ujiannya apa? Nanti kita lewat sungai. Siapa yang minum sungai mundur, jangan ikut perang ya. Yang tidak minum sungai lanjut. Ternyata kan fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ngararinum kabeh dah haus kecuali sedikit. Dari sedikit itu masih saja ada yang gelisah. Kita menang gak ya lawan Jalut? La taqata lana bi Jalut wa junudih. Wah, kayaknya kita gak bakalan menang. Tapi, nah ini sebutlah masa mengambang ya, clothing mess ini dipengaruhi oleh masa inti. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Ini yang lebih sedikit lagi, orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak, tentu saja dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar ya. Dalam dakwah itu ini harus fokus ya, mencari orang-orang yang sedikit tapi militan, dan itu yang menentukan ya. Yang militan, yang sedikit mampu menggerakkan yang banyak. Kalau nggak ada kelompok yang militannya, nah ini susah ya. Termasuk di masa Firaun ini, kalau dibanding ini pengikut Musa sedikit, tapi sedikitnya juga militan. Di antara pengikut Musa itu masih ada yang punya kegelisahan, yang tidak sempurna imannya, tapi terbawa oleh yang militan, sebagaimana nanti kita akan lihat. Ketika menghadapi lautan, nah ini gelisah. Berarti menunjukkan yang sedikit pun itu masih ada yang masih mengambang. Nah nanti dikuatkan nih oleh pimpinan, oleh kelompok yang militan ini yang menggerakkan. Jadi memang dalam konteks dakwah ini nggak ada ceritanya banyak-banyak, tapi nah yang sedikit ini mampu mempengaruhi yang banyak ya, mewarnai. Justru yang banyak itu kebanyakannya adalah penjahat. Maka dari itu di Al-Quran selalu ayatnya walakin aktsaron nasi la yu'minun walakin aktsaron nasi la yashkurun walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia, kebanyakan manusia, kebanyakan manusia, selalu disebut banyak.
selalu disebut mayoritas, ya. Imam Ibnu Katsir sampai memberikan catatan begitu. Pokoknya kalau disebut banyak pasti jelek. Makanya kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mau ikut masyarakat yang banyak, pasti mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu demokrasi. Demokrasi kan lain kumaha rakyat ngilu urang nu saeutik. Urang nu saeutik jadi kudu nurut ka rakyat. Akibatnya yang militan jadi ikut dalam budaya pop, ya, pop ketidakbenaran, kabawakeun gitu, kabawakeun kieu gitu. Ayeuna usum Presiden Jokowi 3 periode, wah kabawa. Jadi menyesuaikan, bukan rakyat harus menyesuaikan kita, jadi kita menyesuaikan dengan rakyat. Nah, dalam filosofi Al-Quran gak bisa. Justru rakyat, masyarakat harus ikut kita yang sedikit. Dan masyarakat pun ini harus dicerahkan bahwa kalau mereka ingin baik, jangan ikut hawa nafsu masing-masing, ikuti yang sedikit ini. Siapa? Para ulama, ya, para umaro yang solih, pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh umat, itu rujuk. Insya Allah tidak akan terperangkap dalam budaya banyak. Budaya banyak itu kan tadi la ya'lamun, banyak manusia pasti tidak ngerti. Mayoritas pasti tidak syukur, mayoritas pasti tidak beriman. Jadi jangan ikut mayoritas, tapi ikut yang sedikit, yang militan ini. Fa akhrajnahum min jannati wa uyun, maka kami mengeluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air. Wa kunuzi wa maqamin karim. Kunuz itu harta yang disimpan di bawah tanah, harta-harta dan istana-istana yang megah, tempat tinggal yang istimewa. Ini kan Mesir peradaban luhur, malah Eropa, Amerika. Kadzalika demikianlah wa auratsnaha, kami akan mewariskannya Bani Israel kepada Bani Israel. Karena nanti Firaun hancur dan kemudian wilayah Mesir itu nanti dikuasai oleh Bani Israel. Puncaknya nanti di zaman Nabi Dawud, di zaman Nabi Sulaiman, selepas Nabi Musa. Jadi enggak sebentar langsung, ya. Karena ketika Firaun tenggelam, tidak kemudian Bani Israel kembali ke Mesir kan, menguasai itu, tapi Bani Israel nanti berjihad melawan Jalut. Dan di masa Nabi Musa ada remung jihad. Nanti kalah-kalahnya di masa Tolut nanti ke Nabi Dawud nanti ke Nabi Sulaiman, ya. Jadi berproses diwariskannya itu. Dan ini juga berarti kekayaan yang ada di sini nanti beralih ke sini. Bukan berarti waris itu yang sini kemudian ditempati oleh yang baru, tidak begitu. Kalau kita lihat ayat ini, yang dimaksud mewariskan itu kekuasaan yang asalnya di Mesir nanti berpindah ke Palestina, begitu. Fatba'um musyrikin, lalu mereka mengikuti Bani Israel ketika matahari terbit, ketika isyraq. Falamma, maka ketika tara al-jam'an, saling melihat dua kumpulan, satu kelompok Nabi Musa dan pengikutnya, kelompok yang lain adalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Qala ashabu Musa, berkata para pengikut Nabi Musa, ini yang masih mengambang tapi terbawa oleh yang militan. Inna lamudrakun, sesungguhnya kami betul-betul akan tersusul. Wah, cenah kita pasti tertangkap, kita pasti tidak bisa lari. Nah, di sini sosok pimpinan, sosok orang solih mempengaruhi yang banyak itu. Qala kalla, moal pisan, sekali-kali tidak sama sekali. Inna ma'aya rabbi sayahdin, sungguh bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku.
Fa'auhayna ila Musa, lalu kami mewahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkatmu laut itu. Ini laut merah itu ya, yang memisahkan antara Mesir dengan Sinai, dengan yang masuknya nanti ke Palestina. Fakfalako, lalu terbelahlah, fakana, maka keadaan kullu firkin, setiap belahannya, kataudil adim, seperti gunung yang tinggi. Berarti Pak, ini lautnya betul-betul terbelah, yang ini tinggi, yang ini tinggi, berarti lain tsunami. Kan kalau ilmuwan-ilmuwan di barat, kan orang barat juga mayoritas Kristen Yahudi, mengatakan yang terjadi pada zaman Nabi Musa itu tsunami. Jadi saat heula kayak di Aceh gitu ya, menyeberang, pas Fir'aun masuk tertutup, jadi enggak langsung dipukul belah begitu. Nah, upaya rasionalisasi mujizat menurut saya sia-sia. Justru lamun kitu mana mujizatna? Mujizatnya kan di luar kebiasaan, sesuatu yang aneh, yang istimewa. Lamun tsunami berarti teu istimewa. Jelas kan, dipukul belah jadi dua, masing-masingnya jadi gunung yang besar. Itu mujizatnya di sana. Wa azlafna thammal akhirin, kami dekatkan ke sana al-akhirin, kelompok yang lain, yaitu bala tentara Firaun. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain, dan kami selamatkan Musa dan orang yang bersamanya semuanya. Nah, ini sudah diyakinkan tadi ya. Jadi contoh di kita juga ini di At-Tauhid, bagaimana pengurus inti mampu mempengaruhi jamaah masyarakat. Jangan pengurus inti kabawakeun go masyarakat. Ya, terbalik. Jadi filosofi dakwah Al-Quran itu, ini yang inti yang kuat mempengaruhi yang mengambang, dan yang mengambang ikut yang kuat ini. Ya. Diurang kadang zaman istibalik, masyarakat nu awam maksa, ya, kudu kumaha aing, ieu nu palinter jadi ngarelehan. Itulah bencana demokrasi jadina kitu tarusak. Summa aghraqnal akhirin, kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain itu, yaitu Firaun dan bala tentaranya. Inna fi dzalika la ayah, sungguh dalam hal tersebut benar-benar jadi ayat, jadi bukti kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tuh kan bahasanya, tapi tidaklah kebanyakan mereka. Tuh, jadi nu mayoritas masuk garoreng wae. Kebanyakan mereka beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguh Rabbmu, sungguh Dia Maha Gagah dan Maha Mengasihi. Inilah pelajaran atau ayat yang harus kita renungkan setiap kali membaca ayat-ayat tentang Nabi Musa, dan kita imani untuk dijadikan wasilah meningkatkan amal solih. Ya, amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.